Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan dan profil pilihan redaktur Tagar tentang mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meminta masyarakat mengkritik semua kebijakan pemerintah. Namun pernyataan itu malah disambut sindiran oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala lantaran banyak orang diproses hukum karena mengkritik pemerintah. Yusuf Kala atau JK menyoroti penurunan kualitas demokrasi di Indonesia berdasarkan rilis The Economist Intelligence Unit. Hal itu disampaikan JK pada 12 Februari 2021 dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan fraksi PKS DPR RI, sekaligus diskusi yang digelar online di kanal PKS TV dan akun media sosial fraksi PKS DPR. Menurut JK harus ada check and balance. Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Selain itu, JK juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintahan demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal ini, keberadaan partai oposisi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menanggapi pernyataan JK soal cara kritik pemerintah tanpa ditangkap. Menurut Mahfud, itu adalah sebuah pertanyaan yang dihadapi pemerintah sejak dulu. Bahkan, hal ini juga terjadi saat JK menjabat sebagai wakil presiden. Faktanya, sejak JK masih jadi wakil Jokowi periode pertama, ada kasus Saracen, Muslim Cyber Army, dan juga ada kasus akun piyungan. Mahfud menegaskan sejak dulu kalau ada orang mengkritik, selalu ada yang melaporkan ke polisi, dan polisi wajib merespon. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, juga menanggapi pernyataan JK soal penyampaian kritik terhadap pemerintah. Fajrul menegaskan kalau masyarakat menyampaikan kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, dipastikan tidak akan berhadapan dengan hukum. Karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI yang merupakan HAM tanpa kecuali. Fajrul juga menyatakan bahwa sikap Presiden Jokowi atas kritik dan masukan tegak lurus dengan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Terkait hal itu, Fajrul menyarankan masyarakat perlu mempelajari secara seksama sejumlah aturan. Seperti UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian kalau memasuki media digital, masyarakat harus membaca dan simak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain pernyataan ini, ada juga beberapa komentar JK yang kontroversial yang Tagar rangkum dari berbagai sumber. Pertama, JK pernah menyebut kaset pengajian bisa menjadi polusi suara dan mengganggu warga sekitar. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Tegal, Jawa Tengah pada Juni 2015. Ia mengatakan hal itu berdasarkan pengalaman pribadinya saat pulang kampung ke Bone, Sulawesi Selatan. Waktu itu JK terbangun ketika suara kaset pengajian yang diputar jam 4 pagi. Padahal waktu subuh baru sekitar jam 5 pagi. Kemudian yang kedua, JK juga pernah melontarkan pernyataan dunia tidak membutuhkan kekuatan seperti pahlawan Super Avengers saat ia menghadiri sidang umum ke-73 PBB di New York, Amerika Serikat. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan Jokowi yang menyebut dirinya saat itu diibaratkan sebagai bagian dari anggota Avengers yang siap bertarung melawan Thanos yang dalam dunia nyata adalah ancaman global. Ketiga,
Pada tahun 2018 lalu, nilai tukar rupiah semakin menurun karena dolar Amerika yang naik. Namun JK malah bilang hal itu cukup bagus, terlebih untuk para eksportir. Keempat, JK juga pernah mengomentari soal pembangunan Light Rail Transit atau LRT pada Januari 2019. Menurutnya LRT kurang efisien karena dibangun bersebelahan langsung dengan jalan tol, harusnya terpisah. Selain itu, JK juga sempat membandingkan dengan pembangunan MRT yang dianggap lebih efisien karena terletak di tengah pemukiman dan perkantoran. Yang kelima, JK pernah mengkritik aksi Ikatan Alumni Kampus yang mendukung calon presiden pada Pilpres 2019. Menurutnya, kampus tidak boleh terlalu jauh memasuki urusan politik karena bisa menimbulkan perpecahan, mengingat kampus adalah lembaga pendidikan. JK memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf Kalla, lahir pada 15 Mei 1942 di Watampone, Sulawesi Selatan. Ia menikahi Mufidah Yusuf Kalla pada tahun 1967 dan dikaruniai 5 anak, yaitu Solihin Kalla, Muswira Kalla, Cairani Kalla, Imelda Kalla, dan Mughlisa Kalla. JK adalah pengusaha grup usaha Kalla, sekaligus politisi Partai Golkar. Dia adalah anak dari Haji Kalla, pengusaha asal Bone, Sulawesi Selatan. Di masa kuliahnya, JK adalah ketua himpunan mahasiswa Islam di Makassar. Sejak muda, JK juga ikut membantu usaha ayahnya sebagai pimpinan NV Haji Kalla di Makassar. Beberapa usaha yang dikembangkannya antara lain Bumi Karsa, Kalla Inti Karsa, Bumi Sarana Utama, dan Bukaka. Sekaligus terlibat juga dengan bisnis Astra Internasional yang mengimpor mobil Jepang ke Indonesia. Di bidang politik, JK pernah menjadi Ketua Umum Golkar, Menteri, dan juga 2 kali menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, periode 2004-2009, dan di masa pemerintahan Joko Widodo, periode 2014-2019. Ketika menjadi Wakil Presiden di masa SBY, JK dianggap lebih penuh gebrakan dibanding presidennya. Namun masyarakat menilai hal itu tidak terjadi ketika JK menjadi wakilnya Jokowi. JK juga pernah menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Tapi sebagian umat muslim mempersalahkan JK karena mengimbau masjid-masjid di Indonesia untuk mengecilkan volume suara azan. Tagarians, demikian ulasan dan profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.